Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Alhamdulillah, Bun Pagi tanggal 8 Desember 2021 hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah akan memberikan sedikit pencerahan, memberikan sedikit wawasan, dan insya Allah akan membuka hati yang pekat, membuka hati yang tertutup gitu ya. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita guru kita telah hadir, Pak Kiai Haji Muhtar Khalid, yang siap memberikan tausiahnya kita semua. Kita siapkan dan mudah-mudahan bisa memberikan segala informasi yang kita butuhkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semuanya, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan tema yang kemarin, masih seputar rahmat ya. Ya. Jadi rahmat Allah itu mengalir, rahmatullah bil kasabi, la bil ilham. Rahmat Allah itu dengan perbuatan, la bil ilham, bukan tanpa usaha. Nah, sekarang kita lanjutkan, rahmat Allah itu akan datang apabila kita mencintai Nabi dengan memperbanyak salawat. Karena ada hadis yang mengatakan, aksiru minas salat yang layak. Perbanyak kalian bersalawat kepadaku, na'ian, di mana saja berada. Di rumah sakit, di mana saja, atau nunggu angkot segala macam, silahkan, bebas. Wa man fa'ala zalika, siapa yang mengamalkan amalan itu, bersalawat itu, satu, miftahur rahmah, dibuka pintu rahmat. Dibukanya rahmat itu karena adanya salawat. Bahkan kalau kita salawat satu kali, katanya Allah membaca salawat 10 kali kepada kita. Dan salawat Allah itu berupa rahmat Allah. Nah, jadi makin banyak salawat, makin banyak rahmat Allah dibuka. Konon kabarnya Jibril itu ada dialog dengan Israfil ya, gitu ya, para malaikat. Nah, kemudian ada juga riwayat dengan Nabi Muhammad, ada riwayat dengan Nabi Musa. Tapi intinya ketika hujan turun, katanya Jibril tahu berapa air yang jatuh ke bumi ini. Jadi ada istilah muruh puy, ada istilah ngecerek ya, istilah Sunda itu ya, ada istilah cuk celak gitu. Jadi air yang turun dari langit, Jibril tahu berapa jumlahnya, kapan jatuhnya, menumbuhkan apa, kapan surutnya, itu tahu. Tapi ketika penduduk bumi membaca salawat, katanya, saya tidak tahu berapa rahmat Allah turun. Jadi lebih dari hujan yang turun. Bisa dibayangkan, hujan aja begitu banyak ya. Tapi ketika bersalawat, saya tidak tahu berapa rahmat Allah yang mengalir bila di penduduk bumi ini ramai bersalawat. Ini menunjukkan tidak terhingga ya, tidak terhingga. Nah, karena itu yang sering bersalawat silahkan teruskan. Minimal yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Siapa yang baca sallallahu ala Muhammad, maka Allah akan menurunkan 70 rahmat. Walau alam bentuknya, bisa rahmat sehat, bisa rahmat tidak sakit, bisa rahmat jauh dari bencana. Itu satu. Jadi makin banyak bersolawat, makin banyak rahmat Allah mengalir. Nanti kita akan bagi rahmat Allah itu apa saja ya. Yang kedua, yang dimaksud kufiya amru dunyahu itu adalah, kata Nabi, fa inna salatakum alayya maghfiratul lizunubikum. Sesungguhnya salawat kalian kepada aku akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi makin banyak bersolawat, makin banyak dosa kita berguguran. Itu yang dalam hadis yang lain katanya, jadi kifarat, penghapus dosa-dosa kita. Makanya di satu tempat ada majelis yang solawat terus. Dia sedang tobat, sedang membersihkan dirinya dengan solawat itu. Nah, makin banyak bersolawat, makin banyak dosa kita berguguran. Hadisnya itu, fa inna salatakum alayya maghfiratul lizunubikum. Sesungguhnya salawat kalian kepada aku akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Yang ketiga, yang dimaksud kufiya amru dunyahu itu adalah syafi'an atau syafaat. Ada disebut dengan syafaatul uzma ya. Syafaat itu artinya menggenapkan yang ganjil, menambal yang kurang,
atau menyempurnakan yang tidak sempurna. Jadi ketika kita bersolawat, saat itulah kita sedang menyempurnakan amalan yang kurang sempurna. Umpama kita sholat asar ya, 3 rakaat khusyuk, rakaat keempat hujan, jelas terganggu dengan cucian mungkin, motor can kajerokon, apa beliut gitu, sholatnya cepat, beres sholat asarnya beres, tapi nurani kita jujur. Ya Allah, sholat asarku tidak khusyuk rakaat keempat karena hujan. Wafatlah kita, seluruh yang wafat itu dapat catatan kitab amal. Jadi CCTV-nya, wah itu canggih luar biasa. Tidak datang lewatkan sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun dicatat, kejelekan sekecil apapun dicatat. Sampai katanya dalam Quran tuh wal fuad kullu ulaika kana mas'ula. Bisikan hati saja ada catatan di situ. Nah, diperiksa kebaikan kita ke orang tua, ke istri, ke suami, sholat sempurna di situ. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh sempurna. Sampai kita bertanya, ya Allah, sempat sholat asar kita nggak khusyuk karena hujan besar. Tapi dalam catatan amalku kenapa sempurna? Kata malaikat, kalian sering bersolawat. Kekurangan sholat asar kalian ditambal, disempurnakan oleh sholawat. Makanya yang disebut dengan syafaatul uzma. Seluruh yang kurang-kurang, seluruh yang kurang sempurna disempurnakan oleh sholawat. Jadi kalau begitu rugi kalau orang yang tidak bersolawat. Makanya yang disebut dengan syafaatul uzma. Seluruh yang kurang-kurang ditambah dengan sholawat. Makanya para sahabat yang saleh, para ulama yang luar biasa, kadang-kadang tidak ada waktu yang tersisa kecuali dengan sholawat. Tidak boleh menunggu waktu, tapi harus mengisi waktu. Salah satu mengisi waktu yang baik adalah dengan bersolawat. Nah itu, fa inna salatakum alayya magfiratul dzunubikum, dihapuskan dosa kita, rahmat juga datang, dan jadi syafaat. Nah terakhir, yang dimaksud kufya amru dunyawi itu apa? Diijabah doa-doanya. Jadi seluruh doa itu mahjub, terhalang. Minta anak terhalang, minta rezeki terhalang, minta apa saja terhalang. Hatta yusalluna ala nabi. Sampai orang yang berdoa itu bersolawat kepada nabinya. Jadi solawat itu ternyata bukannya cinta kepada nabi, bukan hanya menghapuskan dosa, bukan hanya di syafaat, bukan hanya apa tadi pintu rahmat, tapi mempercepat doa kita diijabah. Makanya sering saya temukan di Jakarta ya ada majelis solawat. Karena saya diundang sebagai penceramah waktu itu, saya ikut dari awal ya. Ternyata 2 jam pertama tuh salawat terus. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka macam-macam kiai katanya. Dari mulai minta rezeki, ada yang minta rahmat, ada yang minta dimaafkan dosanya, ada yang ingin menyempurnakan yang kurang. Bahkan masih kurang katanya. Makanya ada satu malam khusus bersalawat terus. Dan itu rumusnya cinta kan gitu. Man ahabba syai'a fahuwa asilullah. Siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya. Jadi terikat terus. Dimanapun ingat, dimanapun ingat, dimanapun ingat. Sebagaimana Nabi ingat kepada kita. Walaupun katanya ingat Nabi kepada kita jauh lebih besar dibandingkan ingatnya kita kepada Nabi. Di saat mau wafat saja Nabi masih ingat. Umati, umati, umati. Coba mau wafat masih ingat kita. Kadang-kadang kita kan jarang, mungkin ya istilah sunnah saka sampurna ya, kita sedang sholat bersolawat, padahal di luar sholat pun boleh bersolawat, karena kita rindu rahmat Allah itu datang. Itu Pak Agung ya. Iya. Artinya kan memang kadang orang suka melupakan bahwa sholawat ini adalah salah satu ajaran apa yang kadang orang terutama dengan berbagai pikroh yang sekarang ini jadi agak gimana tadi agak tapi nanti kita lanjut lagi tadi. Baik pemirsa di rumah, ini menarik sekali nih. Nanti kita akan lanjut, kita akan lihat dulu beberapa pesan berikut ini, silakan. Habis semua. Baik pemirsa di rumah, kita lanjut lagi. Tak lupa kami ingatkan bahwa masih bisa line interaktif di nomor kami di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081221116740.
kita tema dengan menggapai rahmat Allah dengan salah satunya dengan bersolawat, yang kadang makin hari kehidupan modern makin orang jadi makin agak lupa, terutama dengan berbagai narasi di media sosial yang sedemikian tajam dan rumit tadi. Rumit. Saya kemarin tuh ketemu dengan komunitas teman-teman yang pulang dari Amerika. Ya. Salah satunya ada yang namanya Ibu Rina ya. Manggil saya sengaja itu. Ustaz makan katanya. Ya, dengan suaminya ya, ada berlima waktu itu. Saya sebetulnya orangnya kering katanya. Terus terang kering aja, saya nggak pernah berzikir, apalagi sholawat gitu ya, karena saya dicuci otak saya dengan komunitas yang memang anti sholawat. Saya ke Amerika katanya, 7 tempat tetap ikut majelis ta'lim karena sebulan di situ, ramai di sana katanya, sholawatnya ramai. Bahkan katanya sampai kemarin-kemarin kan ramai ya parade sholawat tuh. London tuh penuh, apalagi Chechnya. Chechnya itu sampai presidennya langsung membacakan sholawat. Bahkan waktu seminar ulama sedunia di Chechnya waktu itu, salah satunya menolak kelompok yang anti sholawat. Salah satunya itu karena mereka itu merasakan kehadiran sholawat itu, wah itu luar biasa. Itu di Amerika tuh sekarang, udah mulai sholawat. Ya minimal lah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Justru kalau katanya orang kikir itu, bila menyebut kedengaran nama Muhammad, tidak menyebut sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyebut itu kan orang kikir. Itu orang kikir. Dan itu termasuk tahlikuddin, apa ya? Penghancur agama. Itu bahaya di situ. Ya. Itu Pak. Jadi ya kita sangat toleran juga kepada yang mungkin karena belum tahu ya, karena rumusnya an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan membenci karena dia tidak tahu. Makanya mencari ilmu itu harus terus. Karena jangan sampai karena tidak tahu ujungnya jadi menjelekan orang. Karena rumusnya kalau tidak tahu benci biasanya. Kenapa orang nggak mau tahajud? Mungkin karena tidak tahu. Begitu diungkap fadilah tahajud, orang sudah bilang maksakeun. Maksakeun itu. Dan saya baca dalam kitab Mukhtarul Hadis, saya temukan, saya ada buku yang bagus tuh, 70 salawat fadilah dan manfaatnya. Saya dapat di Jericho malah, di Palestina, dekat Aqsa. Itu kota tertua ya. Saya ke Mesir dapat juga tuh macam-macam salawat. Terus waktu di mana, ke Turki, nah, jadi saya lucu tuh, di Madinah tuh udah, Pak Ustadz apa yang dibaca di Madinah katanya. Di luar baca Quran, di luar sholat sunat, sholat wajib, sholawat aja. Akhirnya tiap jamaah tuh bawa sholawat. Rupanya tiap jamaah punya langganan ya sholawat itu. Pak Agung bawanya sholawat ini, ada Ibrahimiyah, ada Mumparija. Lagi dibaca, diambil. Haram bid'ah katanya. Saya bilang, jangan bereaksi, bilang aja syukron gitulah. Terima kasih saya bilang gitu. Dimasukkan ke sampah, disobek-sobek. Akhirnya kita menghadap kiblat, berzikir lagi. Diam-diam ada orang Yaman, ya orang Yaman ngambil sobekan itu, dia sambung-sambungkan. Oh ya Allah. Dia sambung-sambungkan, kemudian dikasihkan ke kita. Dan dia bilang gini, tunggu di pintu 10 katanya, di tengah tempat senda ya, 10. Nanti ba'da asar katanya, saya kesini lagi. Rupanya disalin dengan bahasa Arab, dengan Arab yang lebih bagus. Kayaknya di fotokopi itu di bawah katanya. Nah, ungkapan itu an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan membenci karena dia tidak tahu. Mungkin kalau sudah tahu dia tidak akan menyobek lafaz ini katanya. Nah, itu luar biasa. Tapi banyak juga kisah yang dulunya awalnya membenci kemudian jadi mencintai, itu hal yang gitu tadi. Biasa. Saya lagi siaran di salah satu radio ya. Ya kemudian ada pertanyaan yang hubungannya dengan sholawat. Di kami ini katanya ada sholawat yang dinyanyikan. Oh gitu ramai. Ya saya bilang boleh, nggak ada masalah kan. Ada sholawat syair, sholawat syar'i kan. Baik sholawat syair atau syar'i itu sama tujuannya untuk mendapatkan rahmat Allah. Terlalu banyak orang yang dapat rahmat Allah karena dengan sholawat. Salah satu bentuk rahmat Allah itu adalah hidayah. Akhirnya pada datang. Ya, saya hanya baca buku ini saya kasihkan. 2 minggu berikutnya dia datang.
Saya ampun kepada Allah, katanya. Selama ini saya tidak tahu, karena guru saya tidak pernah mengajarkan buku ini, katanya. Itulah. Gitulah Pak Agung ya. Dia tidak tahu rasanya lotek kalau nggak pernah jajan lotek lah. Betul. Oke, jadi pemirsa di rumah memang ya apa? Kadang-kadang pendapat-pendapat di luar sana yang bisa yang tadinya yakin jadi tidak yakin, yang hal yakin ya memang kita harus mempunyai banyak guru ya tadi ya, dan banyak mencari informasi-informasi dengan membuka hati, membuka pikiran sehingga kita bisa secara jernih itu tadi ya, kita melihat segala sesuatunya. Baik, Tad, sebelum ini ini ada beberapa netizen nih dari kemarin-kemarin juga, memang ini juga lanjutan yang Rabu kemarin, barangkali ada yang ini ada yang menanyakan tadi Tad, di 817 nih, ini berbeda dalam rezeki. Kan kadang-kadang kita meskipun dilahirkan dalam rahim yang sama, misalkan tadi ada yang kaki, cuman juga perbedaan rezeki itu juga kadang-kadang suka terjadi ya, antara dan sangat terjadi. Gimana tadi? Iya. Jadi satu gini, banyaknya rezeki tidak jaminan kemuliaan. Allahu Akbar. Ya. Sedikitnya rezeki tidak jaminan melarat ya. Ini bahasa saya. Jadi banyaknya rezeki tidak jaminan dimuliakan. Sedikitnya rezeki tidak identik dengan dihinakan. Makanya ada hadis mengatakan ini, qillatul mal yaqulu lil hisab. Nah, sedikitnya harta, sedikit hisabnya. Ya. Itu bersyukur di situ. Nah, yang kedua jangan lupa, yang kaya atau miskin adalah ujian. Yang kaya bisa jadi pintu surga, bisa jadi pintu neraka. Ya. Bila kekayaannya digunakan untuk kebaikan, makanya yakin nih, ketika kita diberi rezeki oleh Allah, itu Allah ngasih kesempatan. Muhtar gitu loh. Itu bantulah, gitu ya. Masjid lah, madrasah lah, anak yatim lah. Itu kesempatan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bila rezekinya jadi pembuka kebaikan, miftahanil khair, maka rezekinya jadi pembuka surga, pembuka keselamatan. Terlalu banyak orang yang, saya waktu kemarin tuh ke salah satu rumah ya, ternyata rumah itu punya tengku siapa lah gitu, saya lupa namanya. Itu yang ngasih setengah emas Monas, setengahnya emas Monas. Orang Aceh itu, orang Aceh itu. Dan ketika ditanya oleh salah satu anaknya, katanya, ya orang lain berkorban nyawa katanya, ini hanya diminta harta. Hubbul watan minal iman, cinta negara sebagian dari iman. Namanya harum gitu. Nah, ini satu. Kedua, orang-orang miskin yang rajin ibadah dan dia bersyukur dengan yang ada, itu ternyata itu yang jadi pintu surga. Bahkan konon kabarnya, satu sedikit hisabnya, yang kedua jangan lupa, orang miskin yang rajin ibadah itu yang akan duluan masuk surga. Jadi kalau seorang kakak rezekinya sedikit, adiknya banyak, yang duluan ke surga itu kakaknya. Atau sebaliknya gitu kan. Makanya adanya rezeki yang banyak tidak identik dimuliakan. Kekurangan rezeki tidak identik dihinakan. Makanya sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Meskipun memang kita menghadapi di lingkungan sosial kita tuh kadang-kadang ya kalau hal yang kesana tuh agak wajar juga lah ya, karena memang juga ini juga warisan dari masa lalu yang kalau memang hal-hal yang kayak gitu tuh suka jadi inilah tadi ya, biasa ya, itu jadi, tadi. Jadi ada dosa kolektif juga itu, dampak dari ayah ibunya ya. Makanya gini, ketika kita miskin katanya jadikan modal kaya. Allahu Akbar. Makanya jangan diem, jangan pasif, terus cari. Terlalu banyak orang yang asalnya coba Bob Sadino ya, katanya dari telur berapa biji itu, nah, itulah biasa. Saya ketemu dengan pedagang, asalnya ngontrak, asalnya sepeda, jadi motor, jadi rumah. Rumahnya pun asalnya panggung, jadi saya tanya, resepnya apa sih Kang? Dia bilang, yang penting kita maksimalkan yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah ngasih kelemahan kepada kita, tapi jangan lupa Allah berikan kelebihan kepada kita. Siapa yang memaksimalkan kelebihan yang diberikan oleh Allah, pasti ayyus yal maisah, taraf hidupnya akan berubah lebih baik. Cuman kalau kita melihat para tabiin kita, kayak misalkan Imam Syafi'i, Imam Malik gitu ya, itu juga para susah juga terkadang. Oh iya. Kecuali Imam Abu Hanifah tadi. Abu Hanifah ya. Jadi saya lihat gini ya, para ulama dahulu itu ya, itu ada ibroh di situ. Laqad kana fi qasasim ibratul ulil albab. Dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran. Jadi berarti kemiskinan tidak boleh mengurangi semangat.
belajar. Ya. Apapun alasannya tidak ada alasan. Idza sadaqal azmu fahuwa sabil. Apabila ada niat baik pasti ada jalan. Coba kasus Akbar itu yang di Indonesia lah, nggak usah jauh-jauh. Dia bilang sama kakeknya, saya mau akan cari kerja, malu katanya, merepotkan kakek nenek. Ya, kakeknya bingung kan, baru tamat SMP apa SMA ya, waktu itu, dari Garut kan. Dengan seringnya bicara, ujungnya kakeknya berwasiat, silahkan, dengan catatan 2. 1, jangan mengambil yang haram. Yang kedua, jangan lupakan sholat dan baca Quran. 60 kilo kan ke Bandung jalan kaki. Dan dia jadi pemulung, viral kan, di Braga kalau nggak salah ya, lagi baca Quran gini, sementara barang-barang murni. Saya sempat telepon teman-teman ini, cari ini orang ini di mana. Ada kabar dari salah satu LSM, Tad tenang, udah ada yang nangani katanya, sudah ketemu oleh salah satu LSM. Sekarang bahkan dibawa ke almarhum Ustaz Ajaber ya. Alhamdulillah saya bilang. Dan ternyata dari situ ternyata Masya Allah ya, ada pelajaran. 1, jangan sakiti orang tua atau yang dituakan. Yang kedua, jangan lupakan sholat dan baca Quran. Selama ini dikerjakan itu pasti ada solusi ilahi. Ada solusi ilahi itu pasti ya. Yang di luar nalar manusia. Lam tarauha, di luar jangkauan akal. Di luar jangkauan akal. Sampai ke umroh kan, waktu umroh ditanya gimana, saya nggak bisa bicara katanya. Dia hanya ini yang memuliakan saya katanya, Quran ini. Ya. Dan itulah husnul khotimah Al-Jaber di situ kan. Setelah membantu Akbar ini, beliau wafat. Sekarang Akbar masih menikmati di pesantren Al-Quran, ya, di tahfidzul Quran. Itu cuma 2 kan, baik sama orang tua, salat Al-Quran. Hidupnya berubah, lebih baik. Nah itu ya, kadang-kadang ujangan-ujangan orang tua itu, entah itu relate dari zaman Nabi itu, mau sampai kapanpun juga itu akan tapi tadi ya. itu yang kadang-kadang karena gini, ada ilmu yang bisa mengubah nasib, salah satunya nasihat orang tua. Saya terbiasa ya, kata kakek dulu, orang Sunda kan, mau menang 1000 sana tabungkeun tas salawe gitu kan, kalau dapat 1 juta berarti 250, terus saja begitu, terus saja. Begitu pandemik, waduh kalau nggak punya tabungan. Oh, ini yang dimaksud setiap orang itu harus al-iktisad. Apa itu iktisad? Ekonomis. Ya. Al-iktisad finna pokoknya nisful maisah. Ekonomis dalam berbelanja bisa menghemat setengah dari pendapatan. Banyak. Kenapa saya nggak ngerokok? Itu ekonomisnya. Jadi gue boga hidup dihambur-hamburkan. Itu orang-orang merenung gitu ya. Sekolah nyakolahkeun budak tuh bisa. Kenapa kok bisa? Gitu ya. Jadi hidup ini mulia atau tidak tergantung kita. Nah karena itu berbuatlah sesuatu yang mendatangkan fauz, keberuntungan. Hoki itu akan datang karena kita menciptakan hoki sendiri. Luar biasa ini. Nabung. Kalau lihat hadis kan nabung tuh di emas, di tanah. Itu emas tuh nggak pernah turun kan, naik terus itu. Saya ngobrol dengan istri, ini emas kawin 15 gram dulu segini. Sekarang berapa? Dan itu ternyata orang-orang yang hemat, betul, hemat itu pangkal kaya, betul gitu. Kunci rezeki itu salah satunya hemat. Hanya di samping hemat juga ada kedermawanan ya di situ. Makanya kalau ada seseorang yang hidupnya terus saja turun-temurun teh, punten sangsara, ada yang salah pasti. Ada yang salah. Kalau udah terlalu gitu ya, kalau udah ininya udah terlalu gitu ya. Terlalu itu. Dan dampak kesalahan itu akan terasa mana itu. Ada orang yang kaya luar biasa ya. Tapi itu turunnya nggak bagus. Ditelusuri apa kata kakeknya? Kamu nggak sekolah katanya. Duit kakek, harta kakek mau habis 7 turunan. Tidak hafal kan, tiap tahun itu berubah ya. Dia tidak paham bahwa didik anakmu, karena anakmu akan hidup berbeda dengan zamanmu. Masya Allah. Itu pastilah. Dulu handphone tuh mewah banget, sekarang udah hal biasa kan ya. Dulu yang namanya kerudung itu hal yang aneh, kan udah biasa. Didik anakmu, bekali ilmu, karena anakmu akan hidup beda dengan zamannya. Masya Allah. Ada perubah ya itu. Nanti kita lanjut lagi tadi. Baik pemirsa di rumah, kita lanjut lagi, ini semakin menarik. Kita lihat dulu beberapa tayangan berikut ini, silakan.
Baik pemirsa di rumah, kita kembali lagi di Embun Pagi setelah memberi solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Baik pemirsa di rumah, ini masih ada beberapa pertanyaan dari netizen ini ya tadi ya. Ini nih akhir-akhir ini kan di 119 Tad, ini dampak zina yang bahkan sampai apa gimana tadi katanya tadi apa kan ini kayak yang terkesan menyepelekan. Iya. Coba tadi. Ya gini, dalam Al-Quran itu jangankan berzina ya, mendekati zina aja nggak boleh. Wasa asabila itu sejelek-jelek jalan. Nah, wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Jangan dekati zina karena sesungguhnya itu termasuk fahisyah. Fahsya ya. Fahsya itu dosa yang merembet ke anak kemana-mana. Nah, tujuan mendekati zina itu setan itu sebetulnya cuma satu, supaya merebaknya zina. Karena tidak mungkin zina tanpa mendekati zina dulu. Nah, dalam hadis itu iyyakum wa zina. Jauhi oleh kalian zina itu. Fa inna zina situ hisol. Zina itu akan melahirkan 6 dampak dalam kehidupan. 1, yujibul baha. Hilangnya wibawa. Dan yang hilang wibawa itu sampai 7 ya. Kalau dia anak ya ayahnya malu, keluarganya malu, kampungnya malu, tempat kerjanya malu, bawahannya malu, sampai kalau dia punya kampung, kampungnya malu. Terakhir dia sendiri yang melakukan malu, dan itu nyebar itu sampai dianjurkan kan diasingkan. Ada jinah muhson, ada jinah ghair muhson. Yang ghair muhson itu yang dilakukan oleh yang belum menikah. Kalau muhson itu yang sudah nikah dilakukan kepada orang yang sudah nikah. Terus dirajam sampai mati. Nah, itu 1. Hilanglah wibawa. Jadi yang malu bukan 1 orang, 7. Jadi kalau satu negeri merebak na'udzubillah perzinahan, maka negeri itu akan hilang malunya. Dan itu terasa itu. Saya waktu ke Madinah itu sampai ramai itu Turki ramai. Pina Garut, sampai nyebar itu. Jadi yang 1 orang berzina tapi 1 kota malu. Garut itu padahal itu 1 orang, 1 perempuan 2 laki-laki kalau nggak salah. Nah, kedua yusil fakra, mewariskan kemararatan. Jadi kalau di satu negeri itu makin sulit ekonomi, bukan tidak ada yang pintar, tapi akhlak sudah rusak. Salah satunya adalah perzinahan. Jadi makanya rata-rata orang-orang yang kena KPK itu kebanyakan ya, walaupun tidak semua, pasti ada wanita penghiburnya. Itu rata-rata. Bahkan ada yang mengatakan ada kelompok namanya underground society ya. Kalau alam ya saya tidak begitu paham, tapi mutawatir sih ceritanya ya, jadi banyak menceritakan. Ini kelompok ini kerjanya 1 umpan proyek, 2 umpan menjatuhkan orang, 3 salah satunya adalah untuk ya menjajakkan diri. Dia koordinir di kalangan atas dan punya anggota tersendiri. Walau alam ya. Saya pernah dari Jakarta itu naik mobil, Kang saya bilang kalau udah deket pastor bangunin lah, saya mau tidur. Oke. Nah, betul bangun Pak udah nyampe. Ngobrol, saya di belakang. Wah kita kehilangan langganan si bos nih katanya. Apa ini? Ini Pak dulu ini sebelum dilebarkan ada rumah yang disewakan, ya itu kelompok underground society. Jadi negeri itu akan hancur ekonominya karena perzinahan. Dan itu bukan ini lagi, bukan rahasia lagi. Nah, yang ketiga, dampak zina itu miftahul bala, kunci datangnya bencana. Ada apa sih di pinggir-pinggir pantai di kita? Itu kebanyakan, walaupun maaf tidak semua ya, walaupun maaf, tidak, ini hanya oknum, tapi banyak berbuat mesum pantai itu. Yang paling parah itu waktu tsunami Melaboh, dan salah satu indikasinya itu. Nah, berikutnya yarfa'ullahul barakah, dicabut keberkahan. Jadi kalau di satu tempat yang berzina 1 orang, maka kanan kiri depan belakang kalikan 40, 160 rumah tidak berkah. Insya Allah. Kalau sudah tidak berkah, makin sulit hidup ini, makin sulit hidup ini, karena keberkahan sudah hilang. Karena perzinahan hampir tiap hari itu ada aja yang namanya gerebek kos-kosan, gerebek hotel kecil, walaupun hotel berbintang tidak gerebek ya, nah itu ya, gerebek apa ini.
yang mesum-mesum itu. Bahkan sudah tidak tahu malu. Nah, berikutnya, ya kalau udah barokah dicabut, itu kerugian besar. Ada yang disebut dengan qat'ut thariq ya. Zina juga qat'ut thariq apa? Putus semua pintu kebahagiaan. Bisnis ini gagal, ini gagal. Nah, terakhir, berzina itu akan menghilangkan kebahagiaan. Baik itu sa'adah. Sedangkan tujuan rumah tangga kan bahagia lahir batin ya. Nah, kebahagiaan itu hanya mimpi. Karena sudah hubungan intim sebelum nikah. Saya ketemu di Pusdai ya, dengan salah seorang KUA ya. Kang sudah lama jadi pencatat nikah. Wow, sadayana kecamatan sudah kaidar Pak Ustadz. Nah, 2 tahun lagi saya pensiun. Nah, akhirnya ngobrol. Berapa pasang hari ini? 11 Kang katanya. Wah, alhamdulillah 11. Tapi punten katanya, doakan aja lah. 10 ambil dulu. Terus saya tanya, Kang sharing, saya bilang, gimana yang sudah hubungan intim sebelum nikah? Hamil tidak hamil Pak Ustadz katanya. Rata-rata kebahagiaannya hilang di rumah tangga. Bahkan tidak sedikit yang berujung dan cerai. Jadi kebahagiaan itu ternyata tidak identik dengan nikah yang mewah. Tidak identik dengan nikah di Mekah ya. Tidak identik dengan resepsi yang wah gitu kan. Ada yang sangat penting, menjaga kesucian. Nikah itu ikatan yang sangat suci, maka jangan dikotori dengan cara-cara bergaul bebas. Nah, karena itu pekerjaan tergesa-gesa, pekerjaan setan, tapi ada yang harus segera dilakukan. Salah satunya menikah. Idza qasalal abdu bin nikah ibtalahullah bil hamil. Apabila seseorang menangguhkan nikah, maka tunggulah bencana kesedihan. Kelihatan, saya juga sama ya. Begitu anak saya bilang ada yang mau sama teteh, saya ke sini. Coba gimana nih? Tamat dulu atau menikah sekarang? Udah tamat aja. Karena selama niat menjauhi maksiat, rezeki pasti ada. Pastilah. Selama menjauhi maksiat, niat ibadah pasti ada. Rezeki itu, nggak usah khawatir. Saya ketemu seorang dokter ya, Masya Allah. Kalau sekarang sedang nonton nih, Masya Allah ya, saya tidak usah sebutkan. Dari satu kota ke Bandung, ya, satu kampus, hariwang orang tuanya, udah nikahkan aja lah. Semester 2 nikah. Masing-masing kuliah. Jadi kedokteran Maranatha, terus itu. Dan jelas masih muda lah tadi. Masih muda. Aduh rezekinya Kang. Rezekinya. Mobilnya bukan mobil sembarangan. Dan kata beliau, ini Pak Ustadz yang saya rasakan. Karena saya niat baik. Alhamdulillah. Dan kalau sudah butuh bantuan, telepon saya. Pasti ngasih. Artinya ini juga peran penting orang tua juga memahami situasi dan ya tentu juga karena punya keimanan dan punya keagamaan, artinya bukannya malah dinanti-nanti gitu tadi ya. Bukan, ketika ada sesuatu hal yang sinyal-sinyal yang ya tentu dengan proses seleksi yang lumayan inilah ya, dari atas bawah sampai yang lain-lain, tapi tetap dalam artian tidak melama-lamakan lah tadi. Itu juga penting tadi. Penting. Kalau tidak siap, jangan bergaul bebas. Jangan bergaul bebas. Saya waktu anak kedua itu 2 tahun nggak pernah datang ke rumah ya. Kalau WA paling, Pak mau ke sini, ada di rumah enggak gitu. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah terjadi itu, aduh Kang, orang tua punya invest dosa di situ. Gitu. Aduh, merinding ini. Baik, kita lanjut lagi. Tadi ini ada lagi beberapa di 008 tadi nih. Nah ini nih tadi. Ini sampai sekarang doa masih belum diijabah ini. Padahal udah melakukan banyak hal yang semua di ini. Nah ini gimana tadi? Ini kan kadang-kadang ininya manusia dengan kehendak Allah itu kan, ya manusia kadang-kadang suka menduga-duga yang belum ini. Coba tadi. Jadi begini ya. Umpamanya nih kita berdoa minta rumah ya, karena kita ngontrak umpamanya. Tapi belum diijabah. Syukurlah dengan kontrak. Karena pasti semua ada kepentingan. Kita butuh tempat, dia butuh uang. Kalau kita langsung bikin rumah, dia kasihan. Saya pengen ngontrak rumah itu. itu hikmahnya. Udah. Husnuzan billah min husnil ibadah. Baik sangka kepada Allah termasuk ibadah terbaik. Masya Allah. Satu. Kedua, Allah itu akan memberi sesuai dengan kehendaknya, bukan kemauan hambanya. Ya. Ini mohon maaf, jangan ada yang telepon ya. WA saja ya, WA saja punten. Nah, jadi Allah itu akan memberi sesuai dengan kehendaknya, bukan kemauan hambanya. Karena wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah tuh maha tahu apa yang terjadi. Ya Allah, saya minta motor.
Allah tahu kalau dikasih sekarang apa yang terjadi. Mungkin nantilah setelah punya anak, jadi jalannya kendor, karena ingat anak. Nah, gitu kan. Itu selalu ada hikmahnya. Nah, jadi Allah itu akan memberi sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah tahu kapan memberi yang tepat. Kapan pantasnya gitu? Kapan pantasnya ya. Ya, saya pernah ketawa saya. Satu pakai pontuner katanya. Iya. Saya belum layak kok, saya bilang ya. Nanti muncul fitnah kan? Ya. Amun nafsu dunia mah pasti Pak, langsung yo gitu kan. Nah, kecemburu sosial. Saya belum layak, saya bilang. Makanya mintalah yang layak kepada Allah. Minta yang layak. Ya Allah, bila layak untuk saya berikan. Bila berkah untuk saya berikan. Makanya santai saja. Betul. Karena intidul faraj minallah ibadah. Menunggu doa diijabah termasuk ibadah. Masya Allah. Karena menunggu doa diijabah ibadah, maka tidak boleh berhenti berdoa itu. Bahkan terakhir, boleh jadi kabar gembira bagi orang yang belum diijabah, doanya akan mengalir kepada anak cucunya. Masya Allah. Jadi nasib kita akan lebih baik karena doa orang tua kita dahulu. Artinya tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Tidak ada yang sia-sia. Masya Allah. Itu sebabnya kenapa kita apa yang disebut dengan tawasul, apa yang disebut dengan hadiah, intinya mendoakan orang tua. Kenapa? Tanda terima kasih. Karena beliaulah yang mendoakan kita yang melebihi sejumlah harta. Masya Allah. Makanya orang tua jangan lupa ketika wafat bukan hanya kehilangan secara fisik, tapi kehilangan orang yang mustajab doanya. Memang secara fisik mungkin lemah, ya jalan sudah pelan, tapi kalau doa, waduh, diijabah. Masya Allah. Katanya seperti Nabi doanya. Lagian juga memang berhusnuzon kepada Allah itu salah satu ibadah yang paling bagus ya tadi. Iya, ini luar biasa. Bahkan kalau para sufi zaman dulu tuh harus dibuat seolah-olah dengan segala keadaan itu Gusti Allah tuh memberikan yang paling terbaik kepada kamu. Sebenarnya hanya kamu tidak tahu saja. Ya, gitu. Itu yang jadi masalahnya. Karena kemampuan kita terbatas ya. Bahkan setelah 10 tahun, 20 tahun baru tahu ini ada hikmah. Makanya sungguh malu kalau kita nggak bersyukur. Masya Allah. Karena tidak semua kebaikan itu berawal dari yang manis. Jadi itu ya. Kadang-kadang ada yang pahit ya. Kita dihina, dimaki, supaya mendewasakan kita. Karena tumbuhan itu subur kan disiram air yang kotor. Kan? Nah begitu. Jadi hanya kita kemampuan terbatas. Jadi ya Allah, ternyata Engkau yang Maha Tahu. Ya, saya sempat merenung ya. Kenapa sekolah dulu jalan kaki, ya, dihina orang. Saya sakit ya. Cuma sekarang ini yang mendewasakan kita. Yang memompa kita itu supaya lebih baik itu dari situ justru. Iya. Gitu Pak. Oke, masih ada beberapa pertanyaan dan masih ada waktu. Tadi kita lanjut lagi saja. Ini ada di 342 nih tadi. Nah, ini mungkin atau di yang 824 dulu tadi. Karena relate dengan yang sekarang nih, hikmah gunung meletus nih tadi. Mungkin yang update yang terakhir adalah erupsinya Gunung Merapi tadi. Coba tadi. Iya. Pengalaman. Begini. Gunung itu ada saatnya indah ya. Kalau lihat Semeru itu indah luar biasa. Indah banget. Salah satu gunung tertinggi lagi tadi. Tertinggi di Jawa ya? Di Jawa. Iya. Ada saatnya indah. Tapi jangan lupa, kadang-kadang dia mencelakakan manusia. Iya, benar. Makanya tidak semua yang menyenangkan itu menyelamatkan. Masya Allah. Makanya ketika melihat yang indah, jangan lupa ingat kepada yang maha indah. Masya Allah. Katanya afdulu doa hamdalah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menciptakan gunung yang begitu indah, yang begitu baik. Kenapa? Satu saat dia akan membakar kita, satu saat dia akan menghancurkan kita. Itu yang disebut dengan ta'aruf ilallah fi raha ya'rifka fi sidati. Ingatlah Allah di saat kau bahagia. Nah, ya'rifka fi sidati. Nanti Allah akan ingat kepada engkau di saat engkau menderita. Jangan sebaliknya, ketika menderita ingat sama Allah, ketika bahagia saat itu pohon. Gitu ya. Nah, tidak semua yang menyenangkan itu menyelamatkan ya. Ada saatnya indah yang dalam gerak. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kadang-kadang hidup itu berputar. Ada saat indah, ada saat sedih, ada saat bahagia, ada saat sedih, ada saat sakit, saat sehat. Yang kedua ada hikmah di situ. Sekarang kemarin viral ya, Rumini namanya ya. Oh ya. Itu Masya Allah. Dia sampai nggak lari, tidak menyelamatkan diri karena sama ibunya. Ya. Itu kisah yang luar biasa. Karena ibunya sudah renta banget. Sudah renta, digendong nggak ke bawah, udah di situ. Makanya dia wafat dalam keadaan meluk ya. Siapa yang wafat dalam keadaan memeluk ibunya atau memeluk anaknya, dan pasti di penghujung hidupnya itu hanya orang yang tahu agama yang seperti itu. Mungkin takbir, mungkin tahlil, mungkin
tahlil atau takbir tahlil, dikir, itu syahid fisabilillah. Ya. Itu syahid fisabilillah. Nah, yang terakhir jangan lupa, buat mereka adalah musibah. Buat kita adalah kesempatan untuk membantu mereka. Jadi kita sedih, sudah 35 yang meninggal, belum yang nggak ketahuan. Tapi lebih sedih lagi, dia mampu menyumbang, tapi tidak nyumbang. Masya Allah. Itu lebih sedih lagi. Berarti nuraninya nggak jalan di situ. Makanya ada pelajaran di situ. Makanya hari ini mereka dapat musibah, jangan lupa besok lusa kita dapat musibah. Hari ini kita ucapkan innalillahi, besok lusa orang lain mengucapkan lafaz yang sama karena kita yang dapat musibah. Karena itu Allah sedang mengetuk kedermawanan kita. Segera bantu, segera bantu. Karena sedikit kecil apapun pasti akan bermanfaat buat mereka ya. Karena tadi juga perputaran waktu itu, hari ini indah, besok jadi musibah, hari ini dilantik jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, setahun 2 tahun, atau bahkan kurang dari 6 bulan udah masuk KPK yang lain-lain tadi. Yang tadinya luar biasa apa? Gagah ya. Gagahnya luar biasa, tapi lambat waktu berjalan ternyata sama-sama aja dalam artian dalam tanda kutip gitu ya. Kalau pejuang dahulu itu penjara dulu ya. Dan masih ada waktu, kira-kira ini satu terakhir tadi ini karena ini apa di 342 tadi. Ini cara ini juga relate dengan apa akhir-akhir ini banyak bencana juga. Apa meninggal dalam keadaan husnul khotimah coba tadi. Ya gini. Terakhir. Husnul khotimah itu husnul amal ya. Mau berbuat baik baru mau saja. Baru mau sudah husnul khotimah. Niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Karena kebaikan itu niat sudah dapat 1. Dikerjakan dapat 10. Dilanjutkan dapat 100. Tapi kalau dosa, niat belum dicatat. Kalau sudah berbuat dosa baru dicatat. Makanya husnul khotimah itu niat berbuat baik, ketika berbuat baik, selesai berbuat baik. Baik yang sifatnya ritual ataupun sosial. Tapi yang dalam satu hadis mengatakan orang yang baik itu adalah orang yang tidak bosan berbuat baik. Nah, ketika dia tidak bosan berbuat baik, terus saja bahkan dia setia dengan kebaikannya, man arada sofa falyatajamil wafa. Siapa yang merindukan kesucian maka harus menjaga kesetiaan. Ada yang setia dengan duha, ada yang setia dengan tahajud, ada yang setia dengan dermawan. Ada pernah di satu tempat nih, ada yang meninggal dunia, ya. Dia orang kaya. Ya karena baru kenal, Pak bantulah sana katanya gitu. Dia senyum aja. Dia senyum lagi. Tapi tiap tahun itu tiap Jumat tuh ada Jumat berkah ya ke tiap masjid gitu ya. Orang ini tidak tahu siapa yang ngasih Jumat berkah ini. Pas meninggal tidak ada Jumat berkah itu. Kata orang yang nanya tadi yang bantu orang itu, siapa yang ngasih? Bapak itu katanya. Setelah meninggal tidak ada yang melanjutkan. Dan kaget luar biasa, setelah tidak yang melanjutkan kebaikan itu, kampung itu jadi banyak masalah. Pencurian segala macam. Makanya kebaikan itu akan menangkal kejahatan. Selama kita berbuat baik, insya Allah. Jadi pagar apa kayak benteng tambah senjata. Kebaikan itu ya. Nah, kebaikan itu laksana senjata tanpa peluru. Orang tuh nggak baik, mau niat tidak baik, jadi baik. Kenapa? Karena kebaikan kita. Oke. Gitu, bagus ya. Mangga. Dan terima kasih ini. Siap. Sayang sekali waktunya memang sudah habis. Baik pemirsa di rumah, insya Allah nanti kalau ada umur ada waktu Bun Pagi akan hadir kembali di Rabu depan gitu ya. Ini yang nanya belum dijawab nanti. Masih banyak pertanyaan, masih banyak netizen yang menanyakan, tapi nanti insya Allah akan ada, kalau ada waktu akan dibalas. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Insya Allah Rabu depan kita ketemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.